Hola amigos parantos, kumaha damangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang masih akan membawakan lanjutan alur cerita Eden Zero yang pada part kali ini akan menceritakan tentang petualangan Shiki dan kawan-kawan yang mencari bintang bersinar sang Raja Iblis keempat yang bernama Valkyrie. Bisakah mereka menemukan si Valkyrie? Tanpa banyak basa-basi langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali oleh Spider yang mulai menghancurkan kapal Eden Zero dari dalam. Awak kapal pun meminta bantuan Hermit untuk melawan penyusupan Spider, namun si Hermit tetap duduk diam seperti di part sebelumnya, membuat Shiki memutuskan akan berbicara langsung dengan robot nguyung tersebut. Hermit ternyata sedang mengingat masa lalu di mana dulu di sebuah planet bernama Newton ada sekelompok manusia yang meminta bantuannya membuat alat akselerator ITER yang katanya akan digunakan untuk menyelamatkan banyak robot yang tentu aja dengan tujuan mulia itu Hermit bersedia membantu. Sang profesor yang bernama Muller lalu mengajak Hermit melihat akselerator ITER yang belum sempurna buatan mereka, di mana selama ini manusia selalu gagal menstabilkan reaktor ITER besar yang dipakai sebagai inti dari alat tersebut. Muller juga lalu menunjukkan jika ia sangat ingin menyelamatkan planet tetangga mereka yang bernama planet Hook yang dihuni oleh para robot yang dulunya dibuang oleh para manusia. Planet Hook mempunyai kualitas ITER yang sangat buruk dan karena hal tersebut Muller bermaksud memberikan ITER yang dibutuhkan oleh planet itu melalui alat buatannya. Hermit lalu bertanya kenapa Muller sangat ingin membantu para robot, yang ternyata Muller punya cita-cita jika manusia dan mesin bisa berteman dan setara suatu saat nanti. Balik lagi ke masa sekarang di mana Shiki dan teman-teman mencoba menemui Hermit yang mengunci diri dalam suatu ruangan dan menolak untuk membuka pintu. Kembali pada flashback di mana Hermit yang membantu Muller nampak sangat senang karena di sana robot dan manusia bisa bekerja sama layaknya teman. Hingga di suatu hari salah satu ilmuwan robot memberitahu Hermit kalau sebentar lagi ia akan dikirim ke planet Hook untuk bekerja memasang receiver agar ITER yang dikirim dari planet Newton bisa diterima oleh planet Hook. Beberapa lama kemudian alat ciptaan mereka pun akhirnya selesai di mana Muller langsung memerintahkan untuk menembakkan alat tersebut ke planet Hook. Mengejutkannya, para robot ilmuwan lalu melapor bersamaan dengan berbunyinya peringatan tanda bahaya yang mereka bilang alat receiver yang udah dipasang nggak bisa menerima kekuatan ITER yang dikirim dari planet Newton. Hingga akhirnya planet Hook pun meledak bersama semua robot di dalamnya. Konyolnya, Muller dan semua ilmuwan manusia malah terlihat kegirangan sambil berkata jika misi mereka udah sukses besar. Mereka semua pun langsung menodongkan pistol pada Hermit hingga di sini akhirnya terbongkar jika yang udah Hermit buat atas suruhan Muller adalah sebuah meriam ITER penghancur yang tujuan awalnya dibuat emang untuk menghancurkan planet Hook. Muller lalu mengungkap jika ia adalah tipe manusia yang gak terima melihat robot bisa hidup layaknya manusia karena baginya hanya manusialah yang merupakan ras superior di seluruh Sakura Kosmos. Salah satu ilmuwan lalu meminta Muller agar nggak menghabisi Hermit karena sang android bisa mereka gunakan untuk subjek penelitian pada proyek selanjutnya. Selama 2 tahun, Hermit pun benar-benar dijadikan bahan penelitian. Bahkan ia dijadikan samsak saat Muller sedang dalam keadaan mood yang jelek. Hingga pada suatu malam, perbuatan jahat para ilmuwan di planet Newton tercium oleh agen pemerintahan di mana mereka semua ditangkap dalam sebuah operasi. Sementara Hermit yang terlihat frustasi dibiarkan pergi karena sang komandan merasa kasihan pada sang android. Kembali ke masa sekarang di mana Shiki dan kawan-kawan akhirnya berhasil masuk ke tempat Hermit walau gadis android tersebut tetap menolak untuk membantu manusia. Rebecca mencoba menyadarkan Hermit dan berkata jika semua manusia yang ada di kapal Eden Zero merupakan manusia-manusia yang sangat peduli dengan para robot. Bahkan Shiki yang dari kecil hanya hidup bersama para robot di Grand Bell harus berpisah dengan cara menyedihkan, di mana semua robot akhirnya menganggap Shiki sebagai musuh. Walau begitu, Shiki sampai saat ini pun tetap menganggap semua robot di Grand Bell adalah temannya. Shiki pun akhirnya turun tangan dan dengan bacot no jutsunya ia bisa membuat Hermit sadar sambil berkata jika sang android hanya ingin punya teman.
Dengan kekuatannya, Hermit langsung mengambil alih kapal dan membuat sistem Eden Zero bisa kembali beroperasi. Bahkan hebatnya, Hermit bisa tahu lokasi keberadaan Spider yang udah menyusup dalam sistem Eden Zero. Spider auto terkencing-kencing karena Hermit bersiap menembakkan meriam jarak jauh, walau ternyata pria itu udah ditipu karena sang android cuma menekan tombol untuk menembakkan kembang api ke udara. Berpindah ke sebuah planet laut coklat di mana Amira nampak sedang dihubungi oleh Jesse, yang ternyata Jesse ini merupakan orang yang udah memberikan semua informasi tentang Eden Zero pada Amira. Jesse bisa tahu semua hal tentang Eden Zero karena ternyata ia merupakan salah satu anak buah Elsie yang dulunya diminta Ziggy untuk mengurus kapal Eden tersebut. Sementara itu, di sebuah planet, Spider berniat menemui Draken Joe. Spider pun melaporkan tentang kapal Eden Zero dan para awaknya yang udah membuatnya kesal. Namun mengejutkannya, Draken Joe malah memarahi Spider yang udah seenaknya menyebutkan namanya di depan umum. Bahkan dengan kejam, ia memerintahkan anak buahnya yang bernama Seth untuk menghabisi si Spider. Selanjutnya, Draken Joe yang sangat menyukai uang lalu berkata jika ia mencium bau uang dari nama Eden Zero. Berpindah ke Eden Zero sendiri, di mana semua kru sedang membahas tentang Valkyrie yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Saat sedang membahas Valkyrie, Sister mengeluarkan unek-uneknya di mana ia sedang sangat mencurigai Master Guild Shooting Starlight yang katanya saat insiden penculikan para Bikaber, Rebecca seakan dipancing untuk menemui sang Master sebelum diculik. Mengejutkannya, 10 tahun lalu Sister ternyata udah bergabung dengan Guild Shooting Starlight juga. Bahkan misinya ke planet Guilds diberikan langsung oleh sang Master yang diketahui bernama Noah. Mendengar itu, Shiki sangat marah dan berkata nggak akan memaafkan Noah yang udah menjebak teman-temannya. Walau sayang saat ini mereka harus lebih fokus pada misi pencarian Valkyrie. Para bintang bersinar lalu berencana akan pergi ke sebuah planet bernama Mildian untuk menemui seorang peramal legendaris yang ada di sana untuk menanyakan keberadaan Valkyrie. Scene lalu berpindah ke Guild Shooting Starlight di mana sang Master Noah saat itu sedang dihubungi oleh Draken Joe untuk menanyakan informasi tentang kapal Eden Zero. Balik lagi ke Eden Zero di mana sebelum sampai di Mildian, semua awak mengganti pakaian mereka dengan alat canggih yang dimiliki kapal tersebut, termasuk si Witch juga Sister. Nggak lama mereka pun udah mulai mendekati planet Mildian yang Hermit bilang waktu selalu berhenti di planet tersebut. Tim Shiki pun pergi menggunakan kapal kecil milik Rebecca hingga tiba di sebuah bangunan. Bangunan tersebut punya peraturan aneh di mana semua tamu harus melepaskan alas kaki mereka untuk masuk ke dalam. Dan saat memasuki bangunan itu, Shiki dan kawan-kawan dikejutkan karena mereka seperti berada di langit penuh bintang. Sang peramal yang bernama Xiaomei pun lalu menemui mereka semua. Yang hebatnya, gadis itu udah mengenal nama semua awak Eden Zero, bahkan tahu tujuan mereka datang ke sana. Ia juga memberitahu jika dirinya bukan peramal, melainkan sang penjaga waktu yang mengetahui tentang apapun yang berada di seluruh galaksi. Rebecca lalu bertanya tentang rumor waktu terhenti di planet tersebut. Yang Xiaomei bilang konsep waktu terhenti emang benar, di mana walau Shiki dan kawan-kawan berada selama beberapa tahun di planet Mildian, maka saat kembali keluar mereka hanya seperti baru pergi sebentar aja. Homura langsung bertanya keberadaan Valkyrie, namun Xiaomei bilang ia akan memberitahu hal itu tidak secara gratis, di mana Xiaomei lalu membuat Shiki dan kawan-kawan tenggelam hingga mereka semua tiba di sebuah arena pertarungan planet Mildian. Xiaomei ternyata merupakan seorang maniak pertarungan yang meminta tim Shiki mengikuti turnamen yang ia adakan. Bahkan saking maniaknya ia sampai membatasi kekuatan untuk melihat masa depan dalam arena tersebut agar nggak tahu hasil dari setiap pertandingan. Shiki maju lebih dulu di mana ia harus melawan anggota tim dari Xiaomei yang bernama Metal Boogie yang merupakan seorang pria bertubuh besi. Yang kocaknya Shiki bisa mengalahkan pria itu hanya dengan sekali serang. Xiaomei lalu bilang jika Metal Boogie hanya lawan pertama dari 4 lawan yang akan dihadapi oleh tim Shiki, dan jika tim Shiki bisa mengalahkan semua lawan, Xiaomei baru akan memberitahukan informasi tentang Valkyrie. Di pertarungan kedua, Rebecca dan Happy Blasternya harus menghadapi seorang petinju bernama Flanker Yoki. Rebecca ternyata mengenal si Yoki yang merupakan seorang Bikaber terkenal. Liciknya, walau terlihat seperti petinju, Yoki ternyata menggunakan senjata otomatis yang tersembunyi di sarung tangannya. Bahkan ia punya lingkaran pelindung saat Rebecca menyerang balik. Gak diduga peluru yang ditembakkan Yoki tadi berisi banyak slime yang membuat pakaian si Rebecca meleleh. Namun hal itu membuat Rebecca sangat marah dan bisa menendang sampai menembus lingkaran pelindung Yoki dan berhasil mengalahkan pria itu. Di pertarungan ketiga, giliran Wes yang harus menghadapi seorang petarung bernama Higuei Ena yang mengandalkan kecepatan tinggi sampai bisa menempel di tembok, guys.
Pintarnya, Wes menggunakan Pino sebagai senjatanya yang dengan kekuatan sang android kecil, keduanya berhasil menonaktifkan Ether Gear milik si Ena hingga akhirnya Wes juga bisa menang dengan sangat mudah. Hingga yang mengejutkan di pertarungan akhir, Homura harus menghadapi Valkyrie, walau itu cuma merupakan replika yang dibuat oleh si Xiaomei. Homura sangat marah karena Xiaomei udah membuat tiruan gurunya. Namun ternyata sang replika bisa meniru kekuatan Valkyrie bahkan semua ingatannya juga. Oleh karena itu, sang replika tahu semua jurus Homura membuat gadis itu kesulitan. Karena itu, Homura nggak berdaya melawan si replika yang bilang Homura nggak berkembang sama sekali. Melihat sang replika sangat mirip dengan gurunya, Homura mengingat masa lalu saat ia jadi manusia satu-satunya yang selamat ketika desanya diserang oleh para penjahat. Di sanalah Homura pertama kali bertemu Valkyrie yang menolongnya dari para penjahat tersebut. Setelah mengingat itu, Homura menyerang habis-habisan sambil berkata kalau gurunya yang asli lebih kuat dan lebih baik dibanding sang replika. Hingga akhirnya dengan sebuah teknik bernama Ryusenka, Homura pun berhasil memenangkan pertarungan. Sang replika lalu kembali dalam wujud semula. Bersamaan dengan itu, Xiaomei memberitahu jika Valkyrie adalah android unik buatan sang Raja Iblis. Oleh karena itu, Xiaomei nggak akan pernah bisa menduplikat seluruh kekuatan Valkyrie yang sebenarnya. Ia pun lagi-lagi membuat tim Shiki tenggelam ke tempat semula yang dipenuhi bintang. Hingga kemudian Xiaomei memberitahu kalau Valkyrie berada di sebuah planet bernama Sun Jewel. Sebelum Shiki pergi karena anak-anak itu udah menghiburnya, Xiaomei memberi satu hadiah lagi, yaitu informasi tentang kebenaran adanya Mother. Bahkan kekuatan milik Xiaomei ia dapatkan dari sang Mother, di mana dulunya Xiaomei pernah berhasil menemui Mother dan diberikan kekuatan tersebut. Walau sebagai gantinya, Xiaomei kini kehilangan ingatan tentang lokasi keberadaan Mother yang sesungguhnya. Xiaomei pun berpesan pada tim Shiki agar jangan membiarkan Mother jatuh ke tangan yang salah, karena kini banyak sekali yang mencari makhluk itu selain mereka. Kapal Eden Zero pun auto melesat dengan kecepatan penuh untuk menuju planet Sun Jewel yang sangat jauh. Saking jauhnya, dengan teknologi kapal si Raja Iblis bahkan membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai di sana. Karena di dekat Sun Jewel banyak sampah ruang angkasa yang bisa membuat kapal hancur, makanya mereka harus mengambil jalan memutar. Dalam perjalanan, Eden Zero melewati lautan ikan yang katanya berasal dari Aoi Cosmos. Namun anehnya, mereka lalu menyadari jika ada seorang pria tua yang melayang di tengah lautan ikan tersebut, di mana pria itu kemudian meminta untuk diselamatkan. Setelah dibawa masuk, pria tua itu mengenalkan dirinya yang bernama Kapten Connor, yang katanya kapalnya udah mengalami kecelakaan hingga yang tersisa hanya dirinya bersama kemudi yang si Connor pegang ini, guys. Connor juga memberitahu jika dirinya berasal dari semesta lain yang adalah Aoi Cosmos. Setelah ditolong, Connor berlaku nggak tahu diri dengan memakai teknologi pengganti pakaian seenaknya, mengajari Pino kata-kata kasar, bahkan yang paling membuat marah ia kemudian mengambil alih kemudi kapal. Shiki dan yang lainnya langsung menuju ke ruang kemudi, namun mengejutkannya Connor bilang ia akan membantu tim Shiki sampai ke Sun Jewel dalam waktu 1 hari aja. Dimana nggak butuh waktu lama, Eden Zero pun tahu-tahu udah berada di depan planet Sun Jewel. Karena ternyata Connor bisa melewati sampah ruang angkasa dengan mudah tanpa tergores sedikit pun. Saat Connor akan kembali ke kamar, Witch Auto bertanya siapa pria tua itu sebenarnya. Namun pertanyaannya nggak dijawab hingga kemudian Connor berkata pada diri sendiri kalau ia adalah seorang kapten dari kapal bernama Eden One. Tim Shiki pun lalu turun ke planet Jewel untuk mencari Valkyrie, namun mereka sempat takjub melihat keindahan kota Jewel yang 100% terbuat dari emas. Di sini Wes nggak ikut karena ia ingin membuat senjata baru sekaligus mengawasi si Connor karena sang profesor belum percaya sepenuhnya pada Pak Tua tersebut. Sementara itu, tim Shiki pergi ke sebuah kasino untuk mencari informasi tentang si Valkyrie. Walau apesnya, belum lama di sana lalu datang gerombolan perampok bertopeng ke tempat itu juga. Semua orang ketakutan kecuali Shiki yang tahu-tahu menghajar gerombolan tersebut. Homura ikut membantu membuat keduanya bisa menyelesaikan gerombolan perampok dengan sangat cepat. Para penjahat kemudian dikurung dalam lingkaran cahaya oleh seseorang yang dikenal dengan nama Wanita Merah Tua yang katanya merupakan penguasa dari Sun Jewel. Wanita itu membuat seluruh perampok lenyap nggak bersisa, sementara para pengunjung yang melihat kejadian tersebut malah terlihat senang, membuat Rebecca bilang ada yang aneh dengan planet itu, karena para warganya tertawa senang melihat sebuah kekejaman.
Scene lalu berpindah ke istana si wanita merah tua yang saat itu kedatangan tamu yang gak lain adalah Drakenjo. Drakenjo takjub melihat senjata pembunuh bernama Satellite Blades yang digunakan oleh wanita itu untuk menghabisi para perampok tadi. Jo pun mengungkapkan alasan ia datang ke sana di mana pria itu ingin wanita merah tua membantunya mencari Eden Zero yang kabarnya sedang berada di Sun Jewel. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan selain memiliki bangunan mewah yang terbuat dari emas, di sebagian tempat Sun Jewel juga ada bagian kumuh di mana Valkyrie ternyata berada di sana dan udah tahu kedatangan Homura ke planet tersebut. Balik lagi ke Shiki yang didatangi prajurit robot milik wanita merah tua yang memerintahkan para penduduk beraktivitas seperti biasa seakan nggak terjadi apa-apa. Parahnya, Shiki dan Homura yang tadi membantu melawan para perampok malah teridentifikasi sebagai penjahat disebabkan keduanya udah melakukan kekerasan di tempat itu. Keduanya pun auto dikurung oleh cahaya seperti tadi hingga nggak lama terlihat lenyap seperti para perampok. Namun ternyata Shiki dan Homura nggak dihabisi dan cuma dikirim ke pertambangan untuk dihukum menambang 100.000 metal mineral di planet itu. Shiki dan Homura ternyata dikirim ke sebuah gua di mana Shiki auto pingsan karena gua itu dipenuhi banyak sekali laba-laba. By the way, Shiki ini punya fobia sama serangga ya guys. Homura auto menebas para laba-laba yang ternyata bagian tubuh laba-laba itu yang berwarna emas adalah metal mineral yang harus mereka tambang. Karena saat Homura menebas para laba-laba tersebut, angka 100.000 di kalung lehernya berkurang sedikit demi sedikit. Nggak lama datang 3 pria aneh yang langsung menembaki para laba-laba karena berniat menambang metal mineral juga. Shiki dan Homura lalu diajak ke tempat tinggal para penambang yang nggak lain adalah tempat kumuh yang udah diperlihatkan sebelumnya. Salah satu pria memberitahu kalau laba-laba tadi adalah yang terlemah dan memiliki nilai metal mineral paling sedikit. Mereka juga berkata kalau para penambang bekerja paksa untuk si wanita merah tua yang diketahui bernama Kurenai. Shiki auto senang saat mendengar jika nggak semua bentuk hewan yang memiliki metal mineral atau metal stone berbentuk serangga. Hingga mereka semua dikejutkan oleh seorang pria bernama Benzaiten Garot yang sedang menyiksa seorang penambang di mana pria itu merupakan sipir penjaga yang bekerja langsung untuk Kurenai. Shiki mencoba menghentikan kekejaman Garot namun para robot langsung turun dan mengelilingi semua penambang yang ada di sana. Karena hal itu Garot pun bisa memaksa Shiki dan Homura berlutut menggunakan cambuknya. Tanpa perasaan Garot menyiksa Homura namun Shiki kemudian melindungi gadis itu. Karena hal itu, Garot bertambah marah dan membawa Kurenai pergi dari sana, sementara Kurenai sendiri meyakinkan Shiki agar nggak membuat masalah karena ia yakin akan baik-baik aja. Scene lalu berpindah pada Kurenai dan seorang anak buahnya yang bernama Ward, di mana Kurenai dengan licik berniat mengkhianati Drakenjo yang merupakan pemegang saham di planet itu juga. Kurenai berencana menguasai kapal Eden Zero sendiri karena ia tertarik dengan mesin Ether Drive yang terdapat pada kapal Sang Raja Iblis tersebut. Karena katanya mesin itu setara dengan menambang logam mulia selama 10 tahun. Berpindah ke Rebecca yang sinyal ponselnya terblokir membuat gadis itu nggak bisa menghubungi teman-temannya di Eden Zero. Hingga nggak lama ia didatangi Labilia yang ternyata berada di planet itu juga. Labilia yang tahu Shiki ditangkap berkata akan membantu Rebecca pergi ke daerah penambang asal Rebecca juga mau membantunya. Di mana Labilia ingin Rebecca collab di channelnya karena sejak kejadian penculikan para Backcover, Rebecca udah menjadi bintang yang saat ini sedang naik daun guys. Lagi pula Labilia bilang ia belum sempat berterima kasih pada Shiki yang dulu udah menyelamatkannya dari sang penculik. Keduanya pun auto collab di tempat itu juga yang konyolnya Labilia mengcosplay si Rebecca jadi karakter anime imut. Walau terpaksa melakukannya, di sisi lain Rebecca merasa senang karena baru kali ini bisa akur dengan Labilia. Namun belum lama Rebecca berpikir seperti itu, Labilia tiba-tiba menumpahkan banyak slime ke wajah Rebecca, membuatnya jadi bahan tertawaan semua orang yang ada di sana. Pino dan Happy sangat marah pada kelakuan Labilia, namun Rebecca bilang itu nggak apa, asal ia bisa pergi ke tempat Shiki ditahan, walau kenyataannya Labilia cuma menipu Rebecca dan auto melarikan diri. Nggak diduga, salah satu penonton ternyata ada seorang Backcover terkenal bernama Nino, di mana ia memberikan Rebecca secari kertas yang berisi tulisan jika dirinya tahu cara menuju ke tempat para penambang dan meminta agar Rebecca ikut dengannya. Dan di sini terbongkar ia bersedia membantu Rebecca karena Nino merupakan fans berat dari anime yang dicosplay oleh gadis itu. Sementara di sisi lain, Shiki yang nggak peduli pada hukuman mendatangi tempat si Garot untuk menyelamatkan Homura. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.